Yang hari ini datang dengan semangat katakan yes. Yang datang dengan sukacita katakan yes sambil lompat. Yes. Yang datang dengan antusias boleh dong berikan tepuk tangan buat kita semuanya. Yuk yang siap puji Tuhan kita berdiri sama-sama yuk. Kita semua berdiri. Iya. Bersama Yesus kita mau melewati baik itu suka, baik itu duka, kita mau melewati bersama Yesus semuanya. Kita mau hadap sana. Yo, kita mau hadap sana semua. Siap-siap ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Yo. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus sekali lagi kudaki-daki yo. Kudaki-daki lompat. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri di suka, di atas dan di bawah kau ada, di suka yo, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kaulah. Yo sekali lagi ya. Kudaki-daki hadap sana semua yo. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus yo di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, atas dan di bawah. Ya di suka dan di duka, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kaulah Yesus. Yo di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri, di atas dan di bawah, di atas dan di bawah, di suka dan di duka, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Yo tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari semangat semuanya. Ya dulu mesti mari semangat. Kalau semangat yuk. Sekali lagi yuk. Tepuk dua. Lompat satu. Ya lompat bukan tepuk. Lompat satu. Lompat dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Lompat satu yang tinggi. Tepuk tangan buat kita semua yang luar biasa. Sebab di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Yo. Semua tepuk tangan yuk. Di sana ya. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana kaki hentak-hentak, kaki dihentak-hentak, tangan dilambai pinggul digoyang putar badan, kaki dihentak-hentak, tangan pinggul asik. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, hatiku senang. Di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan pinggul digoyang-goyang putar badan, kaki dihentak-hentak, tangan dilambai pinggul putar badan.
putar badan, putar badan, putar badan. Silakan duduk. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita masukkan hati kita, telinga kita. Kita mengatakan bersama-sama bahwa aku mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Pujikan dengan seluruh hati kamu. Ku mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya semuanya katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Katakan, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk semua berdiri yuk. Kita mengatakan lebih sungguh-sungguh bahwa aku mau cinta Engkau Yesus sampai selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Angkat tanganmu, katakan, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Lebih sungguh katakan, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ini kami anakmu. Ku mau cinta Engkau, ku mau mengasihi Engkau selamanya. Dalam hidupku, ku mau selalu cinta Engkau dalam hidupku. Ya Aba Bapa, ku panggil namamu Bapa,
ku panggil namamu Bapa, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Hanya Engkau, Bapakku yang baik, Bapa yang menolong kami. Hanya Engkau, hanya Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa, punya Engkau yang baik, punya Engkau yang setia, bahkan Kaulah sumber penolong dalam hidup kami. Inilah kami anak-anak-Mu, layakkanlah kami untuk kami mengasihi Engkau lebih lagi, baik dalam perkataan kami, sikap kami, dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami semakin serupa dengan Engkau Yesus. Inilah pujian kami, bila semuanya dapat menyenangkan hati-Mu. Dan saatnya kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami, Kau urapi kami, bila hari ini kami dapatkan berkat yang luar biasa dari firman-Mu. Terima kasih Yesus, diberkatilah kami semuanya yang siap mendengarkan firman perkataan bersama-sama. Amin. Silakan duduk semuanya. Wah, ini murid-murid Yesus yang lain kemana ya? Murid-murid Yesus yang lain. Ini Tuhan Yesus kemarin baru naik ke surga. Nah ini murid-murid yang lain mana ya ini ya? Tidak kelihatan sama sekali. Aku takut nanti ada pasukan Romawi yang menangkap aku. Aduh, aku harus gimana ya ini ya? Harus gimana ya? Kok tidak ada satupun murid Yesus yang ada ya? Ini pada kemana sih? Aduh, aku takut nanti. Mana ya? Mana ya? Sana. Ada semua ya? Mana ya? Aku takut ini. Aduh. Jadi kesepian gini kalau nggak ada guru, nggak ada Tuhan Yesus, jadi kesepian gini. Gimana aku sendirian? Aduh, gimana ya teman-teman yang lain ya? Aduh, coba ke sana, ada enggak ya? Sana, sini juga nggak ada. Mana ya? Yesus, ada apa semua? Aku dengar suara. Ku bersyukur, Suara apa itu ya? terima kasih Mana ya? Tuhan. Haleluya, Mana itu? haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Bapa. Hanya namamu yang layak disembah, hanya namamu yang layak dipuji. Ini lagi ngapain dia? Selamanya. Ini lagi ngapain dia? Ini murid-murid Yesus ini lagi ngapain dia? Ku sembah Engkau, Sebentar. Kayaknya sembah pernah Engkau. dengar cerita ini. Ku sembah Mas apa ya? namamu Yesus, Sumpah gini. namamu Tuhan. Ku Yesus, murid Yesus, sembah, murid Yesus. ku sembah namamu Lihat semua Tuhan. ya. Puji Tuhan terus. Sembah namamu Tuhan. Selamanya, Yesus, selamanya ku sembah ini peristiwa kayak apa ya ini ya? ku sembah Engkau, untuk bertemu
Yesus ku sembah. Kayaknya aku pernah. Adik pernah dengar cerita gitu nggak? Ada habis kenaikan Tuhan Yesus, terus ada yang nyembah-nyembah kayak gini. Adik tahu nggak? Ceritanya itu di mana ya? Tahu nggak adik semua? Nggak tahu. Aku juga, Kak Nuk juga lupa itu di mana ya? Kak Nu, Itu murid Yesus lagi tuh. Mana ya? di mana ya? Adik-adik tahu nggak Kak Nu tadi di mana ya? Murid Yesus. Dari tadi tak cari nggak ada. Di mana? Oh, Kak Nu, Kak Nu, Siapa itu? Kak Nugroho. Itu siapa? Lain. Oh, di mana sih? Oh iya, Kak Nuti tadi sini Kak Nu, Kak Nu, Kak Nu dari tadi tak cari nggak ada kemana? Ini tadi aku lihat murid-murid Yesus. Iya, Kayak muridnya Yesus ngapain? Kak nyembah-nyembah Tuhan gitu loh, Kak. Oh, Nyembah-nyembah terus menyembah. apa ya? Terus kayak ada angin Angin besar gitu ya. besar. Ada kayak api itu turun dari langit gitu loh. Api gini ya? Oh, kayak gini. Kayak gini. Turun dari langit. Terus bahasanya beda-beda. Aku nggak ngerti gitu, Kak. Oh, Itu apa? itu Pentakosta. Oh, Pentakosta. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Mm-mm. Tuhan menjanjikan seorang penolong. Seorang apa adik? Penolong yang lain. Tolong yang lain. Nanti aku ya, Kak. Bukan. Siapa, Kak? Kudus. Roh Kudus. Iya. Roh Kudus itu siapa toh, Kak? Roh Kudus itu pribadi Yesus yang berupa roh dan membimbing kita. Oh, itu kelihatan, Kak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak seperti waktu Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus belum naik ke surga, Iya. masih kelihatan. Iya, Yesus kelihatan. Kalau Roh Kudus nggak kelihatan. Roh Kudus ada di dalam hati kita semua. Oh, ada di dalam hati saya juga ya? Iya, Adik-adik, di hati adik-adik semua? iya. Adik-adik, Roh Kudus ada di dalam hati adik-adik. Percaya nggak? Adik-adik, kalau pas mati lampu, takut nggak? Kenapa? Kenapa? Ada Roh Kudus yang menolong kita, membuat kita nggak takut lagi. Gitu ya, Kak? Iya, waktu kita di tempat gelap sendirian, Tempat gelap. pertama mungkin takut ya Kak Nun ya. Adik-adik mungkin takut, terus lama-lama ada ketenangan. Nah, karena ada Roh Roh Kudus. Oh, gitu ya, Kak ya? Terus waktu adik-adik mau ngerjain soal tes ya, mau tes gitu, mau masuk kan deg-degan ya. Iya, mungkin kayak Bapak Pendeta tadi ya, mau firman Tuhan sudah ke belakang terus ya. Mungkin adik-adik mau testing, waduh, ke belakang lagi, pipis, balik lagi, bingung ya. Tapi ketika ada Roh Kudus, adik-adik bisa tenang, merasakan ketenangan ya. Yes. Kak Nuk tahu Iya, nggak iya, peristiwa tadi namanya apa? Itu tadi Pentakosta. Oh iya. Adik-adik tahu nggak Pentakosta itu artinya apa? Turunnya Roh Kudus. Oh. Iya, peristiwa itu terjadi di Yerusalem, di sebuah rumah di loteng Yerusalem. Loteng Yerusalem. Waktu itu murid-muridnya Tuhan Yesus sedang berdoa Kak Iya, Nuk. dan berdoa ya, Kak? Sedang berdoa menyembah. Tahu ada angin yang besar banget Kak Nuk. Lebih besar lagi Kak Nuk. Iya, angin yang besar banget. Tiba-tiba angin besar itu dah turun lidah-lidah api. Lidah-lidah api. Adik-adik tahu nggak lidah-lidah api? Kalau adik-adik tadi bikin mahkota ada apinya ya itu. Iya, kayak Abang gitu. apinya. Kayak gini ya, Kak ya? Lidah-lidah. Iya, Gini ya? apinya kayak gini, lidah-lidah api ya. Itu kebakaran nggak, Kak? Enggak, itu kan dari Roh Kudus ya. Oh. Dari lidah apinya turun
di atas kepalanya Atas murid-muridnya. kepalanya. Iya. Adik-adik, firman Tuhannya diambil dari Kisah Para Rasul. Yuk, yang Mbak Alkitab bisa dibuka, yang enggak Mbak bisa nulis ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ke-13, yaitu peristiwa tentang Pentakosta. Yuk. Kisah Para Rasul itu perjanjian baru. Perjanjian baru. Ya, di awal-awal ya Kak? Ya agak tengah-tengah Kak. Awal-awal nomor 4, 5. Gitu yang baik. 5. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Dua. Yuk. Cari pasalnya yang dua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kak Nuk, waktu itu muridnya Tuhan Yesus takut enggak ya ketika ada angin yang besar banget itu? Takut dong Kak. Kak Nuk, kira-kira nek Kak Nuk duduk di situ sama murid-muridnya Tuhan Yesus tadi, takut enggak? Ada angin yang besar banget. Ada api-api juga. Terus ada lidah-lidah api turun. Kalau Kak Nuk ya takut loh Kak. Oh, kalau murid-muridnya Tuhan Yesus tidak takut Kak Tidak Nuk. takut ya. Karena memang sudah diberitahu Tuhan Yesus, karena akan ada penolong yang lain. Oh. Kira-kira kalau Kak Nuk waktu itu ikut dengan murid-muridnya Tuhan Yesus, Kak Nuk bisa bahasa-bahasa yang lain ya? Bahasa-bahasa yang lain. Iya, Bahasa Inggris Kak? iya, Kak Nuk bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris little. Sedikit. Oh itu, Gina pinter bahasa Inggris. Oh iya, aku aja nggak bisa deh. Kalau Bu Tuti bahasa Inggrisnya bisanya thank you, hanya itu ya, sama yes. Sama saya. Keset. You're welcome. Welcome. Iya, keset itu bahasa Inggrisnya welcome ya. Karena ada tulisannya itu ya Kak ya. Welcome ya. Ya adik-adik, Roh Kudus itu diberikan sama Tuhan kepada kita untuk apa ya? Apa ya? Melvin tahu enggak, Roh Kudus itu diberikan Tuhan untuk kita untuk apa ya? Ngapain dikasih Roh Kudus ya Bu Tuti? Melvin tahu enggak dikasih Roh Kudus untuk apa? Menjadi penolong. Iya, menjadi penolong. Kalau misalkan Kelvin mau berbuat curang, Kelvin ingat, oh enggak boleh ya, kata Tuhan Yesus enggak boleh berbuat curang. Berarti itu yang nolong siapa ya Kak? Ya. Yang mengingatkan itu siapa? Roh Kudus itu ya. Yang ada dalam diri kita tadi ya. Iya, ada roh kebenaran. Terus kalau ada yang mau berbuat tidak jujur, kan waktu diberi mama persembahan, cerita yang gampang aja. Ketika mau dikasih mama persembahan ya, untuk persembahan 10.000, untuk jajan 5.000. Kira-kira adik-adik yang persembahan yang mana? Tetap 10.000 atau 5.000? Tapi di situ ada yang jualan es krim, harganya 10.000. Kira-kira adik-adik pilih yang mana? Oke, pinter ya. Itu ada Roh Kudus yang menolong adik-adik supaya berbuat jujur. Ketika adik-adik mau berbuat tidak jujur, Roh Kudus mengingatkan, ayo ingat pesan mama tadi, ya kan? Ya, jadi Pentakosta itu kan Roh Kudus tadi itu murid-muridnya bukan 2 ya, tadi kan Murid-muridnya ada 120 orang. 120 orang. Iya. Lah banyak no Kak. Lah, Iya. Ini berapa ya ini ya? 20 kurang Kak, kurang.
ini 20, berarti 6 kalinya ini ya Kak? Iya, Lenteng Yerusalem berarti luas banget ya Kak ya. Luas, terus penuh ya Kak? Iya, terus banyak orang-orang kaget ya. Oh, itu muridnya Tuhan Yesus. Ada yang dari daerah itu apa? Pelosok loh. Itu kok bisa bahasaku? Iya. Daerah Inggris loh, bisa bahasa Inggris. Dari Arab loh. Muridnya Tuhan Yesus itu orang Yahudi, tapi kok bisa bahasa Arab? Lain ya Kak? Iya, bisa bahasa lain. Karena ditolong oleh siapa ya? Iya, Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus yang menolong. Kak, kalau waktu susah, waktu sendirian, waktu bingung, nggak ada teman, adik-adik yang dilakukan apa? Kira-kira? Kak Nuk. Halo. Ya, Kak Nuk kalau pas galau itu yang dilakukan Kak Nuk apa? Ayo. Apa ya? Kalau Kak Nuk ini aja Jalan-jalan. mendengarkan ini aja lagu-lagu aja. Oh iya, adik-adik kalau pas adik-adik sendirian, adik-adik pusing, adik-adik galau ya kayak Kak Nur tadi, adik-adik belajar berdoa menyembah Tuhan. Iya, ketika menyembah walaupun adik-adik itu masih kecil ya, mungkin penyembahannya hanya haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Iya, dulu Bu Tuti juga nggak bisa kalau berdoa, bingung Kak Nur. Sekarang bisa. Nah, kan ada Roh Kudus yang menolong. Ada Roh Kudus yang menolong. Yang dulunya nggak bisa, jadi bisa. Dulu Bu Tuti kalau suruh berdiri di sini, malu loh Kak Nur. Kak Nur juga malu. Bisa keringat dingin itu, bisa kuyup gitu. Sekarang bisa ya, karena Roh Kudus yang menolong. Dulu kalau suruh baca firman Tuhan bisa ndredeg-ndredeg ya, tapi sekarang enggak, karena ada siapa? Iya betul, ada Roh Kudus yang menolong. Jadi adik-adik tidak usah khawatir kalau adik-adik sendirian ditinggal mama di rumah, mati lampu, takut, tidak usah takut ya. Ada Roh Kudus yang menolong dan menemani adik-adik. Kak Nuk, ada ayat hafalannya loh. Ayat hafalannya. Iya, kalau tadi Pentakosta itu kan pencurahan Roh Kudus ya. Ternyata sebelum itu dicurahkan sudah ada firmannya loh. Sudah ada firmannya. Di Iya. mana ya Kak? Ayat hafalannya di kitab Markus. Markus pasal yang pertama. Ya, yang Mbak kita dibuka ya. Markus ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Sudah dapat? Markus itu nomor 2 ya dari kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Ya. Kita baca bareng-bareng aja ya Kak? Ya. Tapi dibaca kitabnya dulu. Markus 1 Ya, kita ayat bareng-bareng ya. 8. Adik-adik menirukan ya. Markus. Yuk, 1, 2, 3. Markus pasal 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, kan Tuhan tadi di Pentakosta turun lidah-lidah api, artinya Tuhan membaptis dengan Roh Kudus ya. Kalau Yohanes membaptis dengan air. Kalau Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. ya. Yuk siapkan lagi yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Markus 1 Ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis
Sudah hafal? Ya. Sudah hafal belum? Siapa? Siapa yang dapat? Boleh maju sini. Maju ke depan ya, sini. Aris sudah belum? Melvin. Oh, Sakti. Besok minggu, kalau sekolah minggu, bawa Alkitab ya. Alkitabnya yang kayak gini, yang paper, yang kertas gini ya. Oke? Aris belum ketemu toh? Jadi kan Roh Kudus itu hadir itu membawa kita yang siapa yang tadinya takut menjadi berani. Yang adik-adik pernah mengalami ketakutan enggak? Siapa yang pernah? Takut apa? Kamu takut apa? Pernah takut apa? Takut mati lampu. Ada yang lain lagi? Ada? Takut apa? Mati lampu juga. Yang lainnya? Dan enggak? Takut apa? Sakti takut apa juga? Pernah takut apa? Takut hantu. Kamu juga sama takut hantu. Ada lagi? Oh, Felis takut apa, Felis? Oh, kalau mati lampu, Felis takut. Adik-adik sekarang nggak usah takut, nggak perlu takut, karena ada Roh Kudus yang menolong kita, yang mengajar kita tentang kebenaran. Jadi nanti kalau mati lampu atau takut sama hantu, nanti bilang aja sama Roh Kudus, Roh Kudus, bantu aku buat nggak takut ngadepi mati lampu gitu ya Kak. Iya. Nanti jadi semangat, aku berani. Iya, Bu Tuti mau tanya nih, adik-adik siapa yang kalau bangun tidur tidak berdoa? Aku lupa Bu Tuti mau berdoa. Doa semua. Berdoa, coba kalau berdoa gimana? Yuk kakak masih ke sini, Arko. Sini, Arko. Sini. Oh, enggak maaf. Kalau adik-adik bangun tidur berdoanya minta Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Roh Kudus, bantu aku. Roh Kudus, tolong aku. Sertai aku sepanjang hari ini. Karena Roh Kudus adalah siapa ya? Penolong. Kak Nu kalau pagi doa pagi enggak? Doa pagi dong Kak. Kalau doa paginya libur? Tetap doa pagi sendiri. Oh iya, oke. Kalau bangun tidur doa pagi enggak? Doa sendiri. Doa sendiri. Enggak lupa. Enggak rewel dulu. Rewel. Adik-adik siapa yang bangun tidur rewel dulu, enggak doa dulu? Enggak ada Kak sini, enggak ada. Oh, pintar-pintar semua ya adik-adik. Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Roh Kudus memberikan kita ketenangan. Ketenangan juga. Waktu sehari adik-adik melakukan aktivitas ya belajar, sekolah, nggak capek. Itu karena apa Kak? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu kita memberikan kekuatan ya. Kalau Bu Tuti kemarin liburnya cuma dikit, adik-adik liburnya panjang ya. Bu Tuti liburnya sedikit. Itu aja masuk kerja tokonya rame. Tapi bersyukur karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Iya, Roh Kudus yang menolong. Bukan enggak hanya itu aja Kak. Iya, tapi Roh Kudus itu tadi kan membawa ketakutan, sekarang berani. Terus membawa semuanya jadi damai sejahtera. Habis itu enggak sampai situ, kita juga harus memberitakan Injil Kak. Oh iya, adik-adik harus memberitakan Injil ya. Kalau sudah ditolong Roh Kudus, kita harus memberitakan Injil gitu ya Kak ya. Ya, jadi kalau kita semua sudah ditolong oleh Roh Kudus, ya kita memberitakan Injil. Aku sudah ditolong Roh Kudus. Aku sudah ditolong Roh Kudus. Nah gitu. Itu kan memberitakan Injil kepada teman-teman kita yang lain. Loh, kamu kemarin kan
itu takut, kok sekarang jadi berani ya gitu ya Kak ya. Iya, terus Roh Kudus itu juga memberikan kita penghiburan loh Kak. Waktu teman kita ada yang sedih, ada yang susah, kita anak-anak Tuhan harus bisa menghibur. Harus bisa menghibur juga Iya, ya. nggak terus temennya dicuekin. Biarin dia sedih, yang penting aku enggak. Roh Kudus memberikan kita sebagai seorang penghibur. Yo, siapa yang sudah hafal ayat hafalannya? Kita baca bareng aja. Yuk kita baca bareng lagi ya. Nanti sudah? Oh belum. Ya kita baca bareng lagi ya. 1, 2, 3. Markus pasal 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya sekarang adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita baca bareng-bareng ya. Kalau udah hafal loh kamu. Oh, kamu sudah hafal. Udah Yuk. hafal. 1, 2, 3. Markus pasal 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itu semua Kak, boleh tepuk tangan dong. Firman Tuhannya. Ya, firman Tuhan Ya. pada hari ini kita belajar ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan itu sudah mempersiapkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang gak kelihatan tapi bisa kita rasakan, dan itu bisa membantu menolong kita waktu apapun. Dan kalau kita sudah dibantu oleh Roh Kudus, kita harus memberitakan Injil juga, firman Tuhan juga kepada teman-teman kita yang lain ya. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah pada hari ini ya Kak ya. Yuk kita bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Tasnya ditaruh dulu ya adik-adik. Sikap doa yang baik, sikap doa yang benar. Yuk berdiri. Ayo Encis berdiri sayang. Kak Nuk pimpin dalam doa ya. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami Engkau perbolehkan untuk berkumpul bersama teman-teman kami, dan kami yang mungkin ada di rumah, kami juga belajar Tuhan, berusaha untuk beribadah dimanapun kami berada. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur bahwasanya Engkau telah memberikan Roh penolong bagi kami, penolong yang sejati bagi kami, yaitu Roh Kudus. Meskipun tidak kelihatan, tetapi bisa kami rasakan Tuhan. Ketika kami sedang ada masalah, teman kami ada masalah, tetapi Roh Kudus mengingatkan kepada kami untuk mengaktifkan Tuhan Roh Kudus ini agar kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami yakin Roh Kudus ini menolong setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami semakin terberkati, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami, dan nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, setiap Roh Kudus yang telah kami terima ini, kami akan mengaktifkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya Tuhan Yesus yang selalu menolong kami dalam setiap keadaan apapun. Dan saat ini kami serahkan dalam pimpinan kuasa tangan-Mu Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Dan hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan ya. Sebentar, ibadah pagi ibadahnya belum selesai ya. Oh, duduk dulu. Duduk dulu.